Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Kira-kira hari ini ada yang tidak sekolah? Ada. Siapa? Hilda. Hilda kenapa? Izin. Semoga segala urusan yang Hilda hadapi diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi kira-kira? Sitri kenapa? Sakit. Semoga apa yang diderita oleh Sitri juga dapat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ada lagi? Sultan kenapa? Sakit. Ya, semoga juga penyakit yang diderita oleh Sultan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi? Ada lagi yang tidak hadir? Tidak. Baiklah, seperti biasa sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Sebelum belajar kita baca doa mulai. Doa selesai. Nah, seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, alangkah baiknya kita mengingat kembali apa yang telah disampaikan di pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya, Bapak sudah membahas apa itu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik sebuah puisi. Nah, unsur intrinsik adalah unsur yang membangun dari dalam sebuah puisi. Sebaliknya, unsur ekstrinsik itu apa? Unsur yang membangun dari luar sebuah puisi. Coba, unsur intrinsik sebuah puisi itu yang pertama apa sih, Pak? Iya, intrinsik itu yang pertama ada pilihan kata atau diksi. Coba awal yang kedua apa? Baris atau baris. Coba si Melan yang ketiga apa? Bait. Yang keempat apa, Dila? Bunyi. Bunyi itu terdiri dari apa saja, Dawa? Apa? Irama dan rima. Dan yang terakhir, unsur intrinsik sebuah puisi itu apa kira-kira? Makna. Nah, jadi unsur intrinsik sebuah puisi itu ada yang pertama ada diksi, yang kedua bait, yang ketiga bait, yang keempat bunyi. Bunyi itu terdiri dari rima dan irama. Selanjutnya yang terakhir makna. Itu unsur intrinsik. Selanjutnya unsur ekstrinsik sebuah puisi itu kira-kira ada berapa, Taufik? Ada tiga. Yang pertama itu terdiri dari apa kira-kira, Sifat? Unsur biografi. Unsur biografi itu unsur yang seperti apa? Unsur yang merupakan atau yang menjadi latar belakang seorang penyanyi. Selanjutnya yang kedua ada unsur sosial. Karena mengandung unsur sosial, puisi itu berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Selanjutnya yang ketiga atau yang terakhir, unsur nilai. Nilai itu dapat berupa apa saja kira-kira? Pendidikan, ekonomi, budaya, politik, dan adat istiadat. Nah, kalian sampai saat ini masih mengingat apa itu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Selanjutnya pada pertemuan kali ini seperti biasa, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu adalah kalian diharapkan dapat menyebutkan apa saja yang termasuk ke dalam struktur dalam sebuah puisi. Nah, kira-kira struktur sebuah puisi itu terdiri dari dua
struktur. Yang pertama ada struktur fisik, yang kedua ada struktur batin. Kira-kira fisik itu apa? Dari luar sebuah puisi. Sebaliknya, struktur batin itu adalah struktur yang terdapat dari dalam. Nah, Bapak sudah siapkan. Ini ada beberapa gambar yang berhubungan dengan struktur fisik dan struktur batin sebuah puisi. Nanti kalian akan Bapak tunjuk untuk dapat menebak kira-kira struktur fisik dan struktur batin itu apa saja. Untuk yang pertama kita akan membahas struktur fisik puisi. Coba Sipa silakan ke depan untuk menuliskan kira-kira dari gambar ini apa maksudnya. Boleh ke depan? Boleh dituliskan di bawahnya saja ya. Di sana terdapat gambar apa kira-kira yang dapat menjadi sebuah kata yang membentuk struktur sebuah puisi. Yang pertama, tipografi. Kenapa bisa disebut tipografi? Karena dari sini kan Pak pengen ayamnya satu Iya. bisa terus ya ayam geprek atau skripsi saja di sini Ya, typo alias salah ketik ya. Di sini kenapa bisa grafik? karena di sininya kayaknya nggak ada. Ya, jadi grafik. Boleh tepuk tangan untuk Pak. Yang pertama ada tipografi. Yang kedua, kira-kira ada yang mau mengerjakan atau Bapak tunjuk saja? Yang kedua, boleh Awal? Ya, itu gambar apa kira-kira? Ada kodok atau kata. Yang hanya dicoret dari kata. Tetap ya. Kata. Ada ya. Jadi kata konkret. Nah, betul, ini adalah kata konkret. Kenapa? Karena ini ada gambar kata, hanya dicoret jadi kata. Sebenarnya ada konjungsi, jungsinya dicoret jadi kon. Ini ada karet, hanya dicoret jadi konkret. Tepuk tangan untuk selanjutnya yang ketiga, Rika, boleh. Di sini ada gambar siapa dan ini apa kira-kira? Titik tanpa kata. Apa? Apa kira-kira? Kenapa bisa menjawab diksi kira-kira apa? Karena Ini adalah adik. Ini gambar. Jadi diksi boleh tepuk tangan. Selanjutnya yang keempat, Silvi. Boleh Silvi, itu ada gambar apa kira-kira? Ya, kenapa bisa menjawab Rajas? Ya, tepuk tangan untuk Silvi. Selanjutnya yang nomor kelima boleh sama Melan. Nah, di sini ada gambar apa aja kira-kira? Imajinasi boleh tepuk tangan untuk Melan. Selanjutnya Taufik. Boleh Taufik ke depan, kira-kira itu gambar apa? Ya, kenapa Lima Irama menjawab
jawabnya karena bete penyanyi bernama Roma Irama. O-nya diganti dengan I. Boleh tepuk tangan atau tahu? Nah, itu adalah unsur atau struktur fisik dari sebuah puisi. Nah, struktur fisik dari sebuah puisi itu terdiri dari tipografi, kata konkret, diksi, majas, imaji atau imajinasi, dan rima serta irama. Nah, yang pertama itu adalah tipografi. Tipografi itu adalah perwajahan puisi. Tipografi itu adalah bentuk penyusunan sebuah puisi. Full block style alias tegak lurus, ada yang berpola jejak seperti ini dan lain sebagainya. Jadi tipografi itu adalah puisi. Kan ada puisi yang rata kanan kiri, ada juga yang menjorok ke tengah, ada juga yang berpola jejak dan lain sebagainya. Itu disebut dengan tipografi. Yang kedua adalah kata munculkan atau menciptakan adanya sebuah imaji. Jadi antara kata konkret dan imaji ini saling berhubungan. Imaji itu apa? Kaitannya dengan panca indera. Panca indera itu apa saja kira-kira? Ada penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, dan pengacara. Itu adalah imaji. Jadi dalam sebuah puisi, sebuah kata konkret itu erat kaitannya dengan imaji. Karena apa? Misalkan angin itu seolah-olah kata itu dapat kita rasakan berdasarkan kata konkret yang erat kaitannya dengan sebuah imaji. Nah, itu adalah salah satu keindahan dalam berpuisi. Selanjutnya ada diksi. Nah, ini kalian sudah paham apa itu diksi, yakni pemilihan kata. Kenapa? Kata dalam sebuah puisi itu harus dipilih atau harus mengandung sebuah diksi. Karena agar tercipta adanya sebuah makna. Selanjutnya adalah majas. Sederhananya majas itu adalah gaya bahasa. Nah, gaya bahasa atau majas dalam sebuah puisi itu erat kaitannya dengan pengandaian ataupun perbandingan dan lain sebagainya. Contohnya selanjutnya adalah imajinasi atau imaji. Imaji itu adalah daya bayang. Nah, daya bayang ini berhubungan dengan tadi, dengan kata konkret. Sebuah kata konkret akan erat kaitannya dengan imaji karena dalam sebuah kata tersebut mampu menghadirkan ataupun mampu menciptakan suasana ataupun seolah-olah terasa hidup. Selanjutnya yang terakhir adalah rima dan irama. Rima itu apa? Kemarin termasuk ke dalam salah satu unsur intrinsik dalam sebuah puisi. Rima itu adalah persamaan kata. Bisa ada yang berpola AAA, ada yang AB, ada yang AA dan BB. Terus ada juga irama. Irama ataupun ritme. Apa itu irama atau ritme? Tinggi rendahnya suara, keras lembutnya suara, panjang pendeknya suara, itu disebut dengan irama ataupun ritme. Nah, irama ini akan sangat berarti, akan sangat terasa apabila kita membacakan sebuah puisi. Nah, itu akan mengenai struktur batin puisi. Nah, di sini juga sama sudah disajikan beberapa gambar yang berhubungan dengan struktur batin sebuah puisi. Untuk gambar pertama, boleh Dila untuk menebak kira-kira gambar itu apa? Ada huruf T, terus ada foto siapa itu? Mama. Jadi unsur itu struktur batin puisi yang pertama adalah tema. Yang kedua dawa boleh. Yang
Baiklah, yang tadi itu rasa boleh tepuk tangan yang luar biasa. Dan yang terakhir boleh sama Piki. Ini adalah amanah. Boleh tepuk tangan sekali. Nah, itu adalah struktur batin dalam sebuah puisi. Seperti yang saya itu adalah tema. Adanya tema-tema itu adalah gagasan pokok atau gagasan utama dari sebuah puisi. Tema itu adalah gagasan. Suasana, apa itu suasana? Tampilkan ketika pembacaan sebuah puisi. Nah, singkatnya, nada dan suasana itu adalah sikap penyair terhadap puisi. Pembaca itu dapat paham kira sebuah puisi itu pasti akan memiliki rasanya tersendiri. Bisa itu rasa dalam bentuk kasih sayang, rasa kehilangan, penyesalan, ataupun kemarahan juga pasti akan nampak secara tidak tersirat, atau dalam hal ini disebut dengan struktur batin dalam sebuah puisi. Terakhir ada yang disebut dengan amanat. Nah, jika tema biasanya bersifat langsung, nah kebalikannya amanat itu bersifat tidak langsung. Atau dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan apa? Pesan yang tidak langsung atau pesan yang tidak nampak itu disebut dengan pesan tersirat. Nah, kalau tema kebalikannya adalah tersurat. Nah, amanat itu pasti akan kita dapat setelah membaca dan memahami sebuah puisi. Kira-kira amanat dalam sebuah puisi biasanya ditampilkan secara tersirat, alias secara tidak langsung, berkebalikan dengan tema yang memiliki atau yang bersifat tersurat. Kira-kira menurut Rifka kan tadi kita belajar apa saja? Mengenai struktur fisik dan batin dalam sebuah puisi. Kira-kira struktur fisik itu terdiri dari apa saja, Rifka? tipografi, Tipografi, kata konkret, diksi, majas, imajinasi, rima atau ada irama. iya. Selanjutnya ada juga Aul. Menurut Aul kira-kira struktur batin itu apa? Ada empat. Iya, ada empat. Yang pertama ada tema, yang kedua ada suasana, yang ketiga rasa, dan yang keempat amanat. Amat baik, terima kasih. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kalian akan diberi tugas untuk menganalisis struktur fisik dan struktur batin dalam sebuah puisi. Ini Bapak sudah siapkan untuk lembar kerjanya. Nanti di pertemuan selanjutnya dapat dikumpulkan dan dianalisis ya. Baiklah, untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Terima kasih atas segala atensi dan partisipasinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.